pertama adalah Ahnastion. Apa sih yang kita ketahui tentang Ahnastion? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Ahnastion. Abdul Haris Nasution lahir di Kota Nopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember tahun 1918. Nasution dikenal sebagai peletak dasar perang gerila dalam perang melawan penjajahan Belanda yang tertuang dalam buku yang beliau tulis berjudul Strategi of Guerrilla Warfare. Buku yang kini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing dan menjadi buku wajib akademi militer di sejumlah negara, termasuk sekolah elit bagi militer dunia, West Point, Amerika Serikat. Meski pernah menuai kencaman atas perannya sebagai konseptor Dwi Fungsi ABRI yang dikutuk di era reformasi, jasa besar beliau tidak dapat dilepas dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI hingga masa Orde Baru. Dwi Fungsi ABRI akhirnya dihapus karena desakan gerakan reformasi tahun 1998. Dwi Fungsi ABRI dianggap sebagai legalitas tentara untuk campur tangan dengan urusan politik di Indonesia, sehingga memunculkan pemerintahan otoriter dan represif. Sejak kecil, Pak Naas senang membaca cerita sejarah. Anak kedua dari 7 bersaudara ini melahap buku-buku sejarah dari Nabi Muhammad SAW sampai perang kemerdekaan Belanda dan Prancis. Lulus dari AMSB atau SMA Paspal pada tahun 1938. Beliau menjadi guru di Bengkulu dan Palembang, tetapi kemudian beliau tertarik masuk akademi militer. Dalam Revolusi Kemerdekaan I pada tahun 1946 sampai dengan 1948, beliau diberi wewenang untuk memimpin divisi Siliwangi. Ketika itulah muncul ide tentang perang gerilya sebagai bentuk perang rakyat. Metode perang ini dikembangkan setelah Pak Naas menjadi Panglima Komando Jawa dalam masa Revolusi Kemerdekaan II pada tahun 1948 sampai dengan 1949. Tahun 1948, Pak Naas memimpin pasukan Siliwangi yang menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Ia nyaris tewas bersama mendiang putrinya, Ade Irma, yang tewas tertembak di rumahnya ketika pemberontakan PKI meletus kembali tahun 1965. Meskipun sangat mengagumi Bung Karno, kedua tokoh besar itu nyatanya sering berselisih paham. Pak Naas menganggap Bung Karno intervensi dan bias ketika terjadi pergolakan internal Angkatan Darat di tahun 1952. Dalam peristiwa 17 Oktober yang menuntut pembubaran DPRS dan kudeta terhadap Presiden RI yang berujung Bung Karno memberhentikannya sebagai KSAD. Setelah akur kembali, Pak Naas diangkat sebagai KSAD pada tahun 1955 setelah meletusnya pemberontakan PRRI atau Permesta. Pak Naas dipercaya Bung Karno sebagai koformatur pembentukan Kabinet Karya dan Kabinet Kerja. Keduanya tidak akur lagi usai pembebasan Irian Barat lantaran sikap politik Bung Karno yang cenderung pro PKI. Ia merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran dalam peristiwa gerakan 30 September. Namun yang menjadi korban adalah putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, dan ajudannya, Letut Pirit Tendean. Usai tugas memimpin MPRS tahun 1972, Jenderal besar yang pernah 13 tahun duduk di posisi kunci TNI ini menepi dari panggung kekuasaan. Pak Naas selalu menyibukkan diri menulis memoir. Sampai pertengahan 1986, 5 dari 7 jilid memori perjuangan beliau telah beredar. Apa saja sih kelima judul memori yang dibuat oleh Nasution? Yang pertama, kenangan masa muda. Yang kedua, kenangan gerilya. Yang ketiga, memenuhi panggilan tugas. Yang keempat, kenangan masa pancaroba. Yang kelima, kenangan Orba. Jenderal yang merupakan salah satu dari 3 jenderal yang berpangkat bintang 5 di Indonesia ini sedari kecil hidup sederhana, dan beliau tak mewariskan harta pada keluarganya kecuali kekayaan pengalaman dalam perjuangan dan idealisme. Rumahnya di Jalan Tuku Umar, Jakarta, tetap tampak kusam hingga kini tak pernah direnovasi. Jenderal besar Nasution mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Gatot Subroto pukul 7.30 WIB pada tanggal 9 bulan 9 tahun 2000. Pada bulan yang sama ia masuk daftar PKI untuk dibunuh. Ini dia 8 pendidikan yang pernah diraih oleh Nasution. Yang pertama, HIS di Yogyakarta. Yang kedua, HIK di Yogyakarta. Yang ketiga, AMS bagian B di Jakarta. Keempat, Akademi Militer di Bandung. Yang kelima, Ilmu Ketatanegaraan di Sumatera Utara Medan. Yang keenam, Universitas Pajajaran di Bandung. Yang ketujuh, Universitas Andalas di Padang. Yang ke-8, Universitas Mindanao di Filipina. Pertama, guru di Bengkulu 1938. 2. Guru di Bengkulu 1938. Ketiga, Pegawai Kota Praja Bandung 1943. Keempat, Divisi ketiga TKR3 Bandung 1945 sampai 1946. Kelima, Divisi Siliwangi Bandung 1946 sampai 1948. Keenam,
Wakil Panglima Besar atau Kepala Staf Operasi MBAP, Yogyakarta 1948. Ketujuh, Panglima Komando Jawa 1948 sampai 1949. Kedelapan, KSAD 1949 sampai 1952 dan 1955 sampai 1962. Kesembilan, Ketua Gabungan Kepala Staf 1955 sampai 1959. Kesepuluh, Menteri Keamanan Nasional atau Menko Polkam 1959 sampai 1966. Kesebelas, Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi 1962 sampai 1963 dan 1965. Dan yang kedua adalah MT Haryono. Di sini saya akan menjelaskan tentang MT Haryono. Letnan Jenderal TNI Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono atau biasa dikenal sebagai MT Haryono lahir di Surabaya pada tanggal 20 Januari tahun 1924. MT Haryono adalah salah satu dari 7 pahlawan revolusi Indonesia yang meninggal pada tragedi Lubang Buaya. Pada masa pendudukan Belanda di Indonesia, MT Haryono sempat memperoleh pendidikan di berbagai tempat. Yang pertama adalah di ILS, pendidikan setingkat sekolah dasar bentukan Belanda. MT Haryono juga sempat melanjutkan sekolah di HBS, pendidikan setingkat sekolah umum. Kemudian beralih ke masa pendudukan Jepang. MT Haryono sempat disekolahkan ke Ika Daigaku, sebuah sekolah kedokteran pada masa pendudukan Jepang, tetapi tidak sampai selesai. Ketika kemerdekaan RI dikumandangkan, MT Haryono sedang berada di Jakarta dan segera bergabung dengan para pemuda lain untuk mempertahankan Indonesia. Semangat perjuangan tersebut juga dilanjutkan dengan masuknya MT Haryono ke TKR. Pada masa awal pengangkatannya, MT Haryono mendapat jabatan sebagai mayor. Dengan prestasinya, MT Haryono pun akhirnya berkali-kali naik pangkat hingga mendapat jabatan Letnan Jenderal. Pada tragedi G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965, MT Haryono menjadi salah satu korban insiden Lubang Buaya. Ia adalah salah satu tokoh korban yang ditemukan meninggal di Lubang Buaya. Para korban dari insiden G30 SPKI tersebut kemudian dijuluki sebagai pahlawan revolusi. Selain MT Haryono, pahlawan revolusi lainnya yang turut menjadi korban adalah Jenderal TNI atau Anumerta Ahmad Yani Letjen Anumerta, Siswondo Parman Letjen Anumerta Suprapto Majen Anumerta Donald Ishak Panjaitan Majen Anumerta Sutojo Siswondo Harjo Brigjen Anumerta Katamso Darmokusumo wafat di Yogyakarta. Kolonel INF Anumerta Sugiono wafat di Yogyakarta. Kapten CZI Anumerta Pierre Tendian dan Aibda Anumerta Karol Satsutubun. Jenazah MT Haryono dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Karir yang diperoleh MR Haryono: pertama, Mayor TKR, Tentara Keamanan Rakyat; kedua, Sekretaris Dewan Pertahanan Rakyat; ketiga, Sekretaris Deklas. Didikan MI Haryono pertama, Ika Daigaku Sekolah Kedokteran kedua, HBA setingkat sekolah menengah umum ketiga, L setingkat sekolah dasar. Penghargaan yang diperoleh pertama, pahlawan revolusi Indonesia.